teman-teman, kali ini saya akan tutorial tentang bagaimana cara pemupukan anggur dikala masih kecil ya, supaya nggak salah langkah. Nah, ini jenis anggur akademik, anggur hitam yang saya tanam 2 minggu yang lalu. Waktu itu bibitnya masih setinggi ini ya, setinggi ini, sekarang udah menjadi 2 kilan. Tuh. Cara pemupukannya, pertama kali kita mupuk, begitu kita pindah di dalam pot 1 minggu atau 2 minggu, kalau dia terlihat segar berarti siap untuk dilakukan pemupukan. Kalau saya menggunakan pupuk NPK Mutiara ya, NPK Mutiara 1616, unsur seimbang, nitrogen, fosfat, kalium, unsurnya sama. Jadi dengan pertama kali 5 butir untuk 1 liter air. Nah, ini pemupukan minggu kedua dengan 10 butir ya. Jadi tiap minggu cukup 10 butir, jangan banyak-banyak. Kita akan hitung. Nah, ini airnya saya siapin 1 liter para pemirsa. 1 liter. Ini 2 liternya segini ya, ini 1 liter. Hanya dengan 10 butir. Karena kalau kita banyak-banyak, dia bisa overdosis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pilih yang butirannya agak gede ya. 9, 10. Cukup. Nah, kita aduk. Kita aduk. Oke, setelah dia larut semuanya, siramkan secukupnya. Tidak harus 1 liter ini harus 1 pot, Pak. Enggak. Kalau potnya besar, oke. Tapi kalau potnya hanya segini, kita boleh menyiramnya hanya separuh aja juga cukup ya. Kita siram, puterin ya. Tidak harus di pohonnya, Pak saya. Tidak harus di pohonnya. Kalau bisa agak jauh. Kenapa? Kalau seandainya terjadi overdosis atau pupuknya ini kadarnya tinggi, kalau dia nggak deket dengan pohon, dia nggak gampang overdosis ya, agak jauh ya. Diputar agak jauh seperti ini. Oke, seperti ini ya. Bukannya kurang berani nih, memang hanya segitu aja. Nah, cukup setengah liter saja karena pohonnya masih kecil. Yang penting tadi ukuran campurannya 10 butir dengan 1 liter air. Terus bagaimanakah cara supaya tumbuhan ini cepat tinggi? Salah satunya dibantu dengan tali ya, dengan tali, dengan kayu atau dengan apapun ya. Ini contoh kayu bambu. Nah, karena ini udah tingginya melebihi kayu, melebihi potongan bambu, kita akan tambah ya, kita akan tambah. Karena kalau nggak dibantu dengan kayu, dia akan roboh ke kanan, roboh ke kiri, tunas airnya tumbuhnya lebat, akhirnya tidak maksimal kan? Pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, kita ikat dulu kayunya seperti ini ya. Oke. Perlu diketahui dan perlu diingat, selalu saya ingatkan, yang diikat adalah medianya, bukan anggurnya ya. Medianya yang diikat. Nah, ini medianya kita ikat. Kenceng nih, kenceng, nggak bisa naik turun. Baru kita ikat anggurnya dibentuk kolom. Di kolom ya, tidak diikat full. Jadi di kolom, dia ada lubangnya nih. Jadi anggurnya bebas bergerak. Seperti ini. Cara yang ketiga, buangin daun-daun tua. Nah, ini contohnya nih. Ini daunnya udah mulai menguning, ini boleh dibuang, dikurangi ya. Seperti ini. Ini kita buang. Terus ini tunas yang tidak potensi. Ini namanya tunas air ya. Kita bisa lihat daunnya 1, 2, 3, 4 terus puret. Ini ujungnya puret. Nah, ini kita buang ya, seperti ini. Ini akan memicu dia pertumbuhannya ke atas. Sama ini menjadi 2. Ini justru ini tunas air nih yang bagus. Ini tunas utamanya nggak begitu bagus, nggak masalah, kita pelihara juga. Jadi ingat, semakin banyak cabang ke atas, semakin banyak buah. Kalau semakin sedikit cabang, dia semakin sedikit buah. Seperti itu ya. Jangan mikir yang macam-macam dulu. Yang penting benar dulu. Media tanam yang tidak fermentasi, yang tidak harus nunggu 3 bulan, cukup dengan tanah dan sekam bakar 1:1. Bibit anggur yang baru kita beli, setelah kita diamkan 2-3 hari, dia udah gak layu. Kalau beli online biasanya perjalanan bisa 4-5 hari dia layu karena nggak fotosintesis di dalam kardus. Setelah kita diamkan selama 2-3 hari, dia kembali sempurna, kembali sehat, baru kita pindah di media tanam. Dan perlu diingat para pemirsa, media tanamnya kalau di pot separuh dulu ya, separuh dulu. Kenapa? Nanti sembari ini berjalan naik, sebulan lagi akan saya tambah kue kambing kering 0,5 kilo per bulan, sama kapur dolomit kalau ada, kalau nggak ada nggak masalah. Yang paling utama adalah sinar matahari. Kalau bisa menanam anggur terkena sinar matahari walaupun 2 jam.